Atta, Lilis, Ivan, Yoka, Agif. Ulfa, Janatun. Kami membawakan judul kelahiran Nabi sebelum diangkatnya menjadi Rasul. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatuhu waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab wa ummuhu Aminatu bintu Wahb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab. Fatastami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu samaniya asyrata sanah wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'a minal mal. Nasabuhu, nasabnya Rasulullah, wa wafatu walidihi, dan wafatnya ayah Rasulullah. Waliduhu, adapun ayah Nabi Muhammad, Abdullahi ialah Sayyid Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilabin ialah Sayyid Abdullah, putranya Sayyid Abdul Muttalib, putranya Sayyid Hashim, putranya Sayyid Abdul Manaf, putranya Sayyid Qusay, putranya Sayyid Kilab. Wa ummuhu, adapun ibunya Nabi Muhammad, Aminatu bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrata bin Kilab ialah Sayyidah Aminah yang menjadi putrinya Sayyid Wahab, putranya Sayyid Abdi Manaf, putranya Sayyid Zuhrah, putranya Sayyid Kilab. Fatastami'u, maka berkumpul ummuhu, siapa ibunya Nabi Muhammad, ma'awalidihi, beserta ayahnya, bijaddihi, di kakeknya Nabi, al-khamisi, yang kelima. Wahuwa, adapun jaddil khamis, Kilabun ialah Sayyid Kilab. Walaqad tuwfiya, dan benar-benar wafat, waliduhu, siapa ayahnya Nabi, wahuwa, seraya adapun Nabi, fi batni ummihi, ia berada di dalam perut ibunya. Wa umruhu, adapun umurnya walad, samania asyrota, ia 18, samania asyrota sanatan, ialah 18 tahun. Wadufina, dan dimakamkan siapa ayah Nabi, wadufina, dan dimakamkan ayahnya Nabi, bil Madinati, di kota Madinah. Walam yatruk, dan tidak meninggalkan siapa walad, lahu, untuknya, syai'an, ada sesuatu, minal mali, dari harta. Wiladatuhu wa rado'atuhu. Wulida sallallahu alaihi wasallam bima kata yaumal itsnaini asani asyrata min rabi'il awal amal fil wasumiya amu wiladatihi amal fil lianna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azimun wa ahlaqallahu jaisha ikroman liwaladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ardo'athu ba'da ummatin suwaibatul aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahabin summa halimatus sa'diyah ila an balaghu umruhu arba'a sana. Wiladatuhu, kelahiran, warado'atuhu, dan penyusuan Nabi. Wulida dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Makkah. Yaumal itsnaini, di hari Senin, asaniya asyara, tanggal ke-12, min Rabi'il Awwali, dari bulan Rabiul Awal. Amal fili, di tahun gajah. Wasumia, dan dinamai amu wiladatihi, kelahiran Nabi. Amal fili, pada tahun gajah. Lianna malikal habasyati, karena raja kota Habasyah, arsala, ia mengirim amal wiladatihi, di tahun kelahiran Nabi, jaishan, pada pasukan, ila Makkah, ke kota Mekah, lihadil Ka'bati, untuk merobohkan Ka'bah, wakana, dan
bukti. Fihi ia di dalam jaishan filun ada filun seekor gajah, azimun yang besar, wa ahlaka lalu membinasakan Allahu Allah al-jaisha pada pasukan, ikroman karena memuliakan, liwiladatin nabiyyi pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ardo'athu dan menyusui terhadap Nabi, ba'da ummihi setelah ibunya kanjeng Nabi, Suwaibatul Aslamiyatu ialah Suwaibah al-Aslamiyah, khadimatu ummihi yaitu pelayan pamannya kanjeng Nabi, Abi Lahabin yaitu Abu Lahab, summa Halimatu Sa'diyatu kemudian Halimah Sa'diyah, ila an balago sehingga sampai umruhu pada usia Nabi arba'a sanawatin pada 4 tahun. Wafatu ummihi wa hadwanatuhu tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umri wa hiya raji'atun minal Madinah wa qad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib wa qad dufinat bil abwa wahya qaryatun baina Makkah wal Madinah fahadonathu ummul Aiman khadimatu abihi Abdillah. Wafatu ummihi wafatnya ibunda Nabi, wahadonatuhu dan yang mengasuh Nabi, tuwfiyat wafat siapa ummuhu ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa seraya adapun Nabi bisa disati ialah di tahun ke-6 min umrihi dari umurnya, wahia adapun ummu raji'atun ialah kembali minal Madinati dari kota Madinah, waqad zahabat dan sesungguhnya pergi ummu waqad zahabat dan sesungguhnya pergi ummu ilal Madinah ke kota Madinah di ziarati qabri abihi untuk ziarah pada kuburan ayahnya Nabi, wa ma'aha dan ialah bersama ummu jadduhu adapun kakeknya Nabi Abdul Muttalib yaitu Sayyid Abdul Muttalib, wa qad dupinat dan sesungguhnya dimakamkan ibunya kanjeng Nabi bil Abwa'i di daerah Abwa, wahia adapun Abwa qaryatun ialah desa baina Makkah antara kota Mekah wal Madinah dan kota Madinah. Ahadonathu lalu mengasuh pada Nabi Ummu Aiman ialah Ummu Aiman, khadimatu abihi yaitu pelayan ayahnya Nabi, Abdillahi yaitu Sayyid Abdullah. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi qoma bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi falamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana fakiran wa wasa'allahu rizqahu wa kana sallallahu alaihi wasallam bi muddati kafalati ammihi qaiman bima qasamuhu Allahu wa yassaruhu lahu. Tarbiyatuhu pendidikan Nabi, wa wafatu jaddihi dan wafatnya kakeknya Nabi, koma menanggung, bitarbiyatihi dengan mendidik Nabi, ba'da wafati ummihi setelah wafat ibunya Nabi. Siapa jadduhu kakeknya Nabi Abdul Muttalib yaitu Abdul Muttalib. Wakana dan ada siapa
Wakana dan ada Abdul Muthalib yuhibbuhu ialah mencintai Nabi aksaro seraya lebih banyak min hubbihi dibanding kecintaan Abdul Muthalib di auladihi pada anak-anaknya Abdul Muthalib. Walamma dan ketika balago sampai apa umruhu usia Nabi samania sanawatin pada 8 tahun maka meninggal dunia siapa jadduhu kakeknya Nabi ba'daan kafalahu setelah menanggung kakeknya Nabi pada Nabi sanata ini dalam 2 tahun wa ba'da wafati jaddihi dan setelah wafat kakeknya Nabi kafalahu menanggung Abdul Muthalib pada Nabi siapa umuhu pamannya Nabi Abu Thalibin yaitu Abu Thalib wakana dan Abu Thalib fakiro dialah orang fakir kawasa'a lalu melapangkan Allah rizqahu terhadap rezekinya Abu Thalib wakana dan ada Nabi SAW di muddati kafalati ammihi di masa pengasuhan pamannya Nabi. Iman ialah melakukan bima dengan sesuatu. Qasamuhu yang membagi Abu Thalib pada kepala. Allah wa yasaruhu dan memudahkan Allah pada amr lahu karena Nabi. Rayuhu wa nama wa yafratuhu ila sami. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al wa nama li ahli Makkah li ujrati ya'ishu minha walamma balagat tasi'ah ila sanal ashrah min umrihi syafara ila syami ma'ammihi Abi Thalibin di tijarat walamma qaruba min busyra rahibu bahira wa ahbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu ayyarji'a bihi khawfan alayhi min aduwin yataraqabu wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Royul Ghamami Nabi mengembara Royuhul Ghanama wa yafrutuhul ula ila Syami. Nabi menggembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Karena ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi silarihi di waktu kecilnya Nabi. Ialah yara'a mengembala siapa Nabi al-ghanama pada kambing di ahli Makkah milik penduduk kota Makkah bi ujurati dengan upah ya'ishu yang bisa menghidupi Nabi minha dari mengembala. Walama dan ketika balawa sampainya Nabi at-tasi'ah 9 tahun min umrihi dari usianya safara maka berpergian Nabi ila Syami ke negeri Syam ma'amihi bersama pamannya Abi Thalibin yaitu Syahid Abu Thalib bitijaratin dengan membawa barang dagangan. Walamma qaruba dan ketika mendekati siapa Nabi min Busyra dari kota Busyra ra'a maka melihat ar-rahibu seorang pendeta Bahira yaitu Bahira wa ahbar lalu mengabarkan siapa Bahira ammahu kepada paman Nabi di annahu bahwasanya Nabi Muhammad sayakunu ialah ada pada Nabi akhirul anbiya'i ialah akhir para nabi wal qalaba dan meminta basira minhu pada pamannya an yarji'a hendak kembali bihi dengan Nabi khaufan karena khawatir alaihi atas Nabi min aduwin dari musuh yataraqabahu yang menantikan Nabi
Wa qad istadalla dan sungguh memperoleh petunjuk pada Bahira ala nubuwatihi atas kenabiannya Nabi Muhammad, bi'alamatihi dengan tanda-tandanya, allati yaitu tanda-tanda fi kutubi ahli kitabi yang ada di kitab-kitabnya ahli kitab. Safaratu wasaniyatu ila Syami fil khamisati wal isrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Safara ila Syami maratan saniyatan fi tijaratin li Sayyidati Khadijah wa kana data sarafin amalin ta'jirul rijala min maliha wa qad ihtarathu li hadzal amali li annaha sami'at bi sidqihi wa amanihi wa amanitihi wa akhlaqihi syarifah wa kana ma'ahu khadimuha maisara wa ba'a wa bata'a wa raja'a bi ribhin adim. Safaratuhu perjalanan atsaniyatu yang kedua ila Syami ke Syam fil khamisatil isrina min khamisati wa isrina di 25 min umrihi dari usia Nabi. Safar melakukan perjalanan ila Syami ke negeri Syam maratan dalam waktu tsaniyatan yang kedua fi tijaratin untuk berdagang li Sayyidati Khadijah milik Sayyidah Khadijah wa kanat dan ada Khadijah data syafarin ialah perempuan yang memiliki kemuliaan wa malin dan punya harta ta'jiru dan memberi upah al-rijala pada beberapa lelaki fil maliha dalam urusan hartanya wa qad ikhtarathu dan sungguh memilih Khadijah pada Nabi lihadzal amali untuk pekerjaan ini di annaha karena sesungguhnya Khadijah sami'at ialah mendengar Khadijah bisidqi dengan kejujuran Nabi, amanihi dan sifat amanahnya Nabi, wa akhlaqihi dan akhlaknya, asyarifah yang mulia, wa kana dan ada ma'ahu ialah bersama Nabi al-khadimuha pelayannya Khadijah, maisarahu yaitu maisarah, wa ba'a lalu menjual keduanya, wa bata'a dan membeli keduanya, wa raja'a dan kembali pulang keduanya, birihin dengan laba adimin yang besar. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah ba'da ruju'ihi bi syahraini min syafaratihi tsaniyah. Tazawwaja bisayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu wa kana umruha 40 sanah wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah wa kanat qablahu mutazawwijatan bi abilatah wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Hala wa qad aqamat ma'a rasuli 25 sanah wa lam yatazawwaj ghayraha hatta tuwufiyat. Zuwajuhu bi Sayyidi Khadijah, perkawinan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ba'da ruju'ihi setelah kembalinya Nabi bi syahraini dengan 2 bulan min syafaratihi dari perjalanan Nabi bisaniyati yang kedua. Tazawwajah menikahlah Nabi bi Sayyidati Khadijah dengan Sayyidah Khadijah. Wa hiya adapun Khadijah allati khatabathu ialah melamar Khadijah kepada Nabi. Wa kana dan ada umruha usia Khadijah arba'ina sanah ialah 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam adapun usia Nabi Muhammad 25 sanah ialah 25 tahun. Wa kanat dan ada siapa Khadijah qablahu di sebelumnya Nabi mutazawwijah ialah menikah bi Abi Lahatan dengan Abi Lahab. Wa qad mata dan sungguh
telah mati, walahu dan ialah Abilaha waladun adapun anak minha dari Sayyidah Khadijah ismuhu yang adapun namanya Lahatun ialah Halah. Waqad aqamat dan sungguh tinggal Khadijah ma'a Rasuli bersama Rasulullah khamsan wa isrina dalam 25 tahun. Walam yatazawwaj dan menikah siapa Nabi ghairaha pada selain Khadijah hatta tuwfiyat hingga wafatnya Sayyidah Khadijah. Hukmuhu baina Quraisyin fi wa'dil hajaril aswad fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyin Ka'batan wajadatat bina'aha wa qad ishtaraka ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hijarata ma'a ashrafi Quraisy wa ma'ahu ummuhul Abbas wa ikhtalafat Quraisyun fi man wa yad'ul harajal aswadi makana thumma tafaqu ala ayyakuna hakamu awala dakhili minal masjidi wa kana awalu dakhili Rasulullah wa farihat Quraisyun bi wa qalu radinan bi amin. Hukmuhu bainal Quraisy fi dhafil hajaril aswad keputusan Nabi di antara kaum Quraisy tentang peletakan hajar aswad fil khamisati wa thalathina di dalam 35 min umrihi dari usianya Nabi hadamat merobohkan Quraisyun kaum Quraisy Ka'bata pada Ka'bah wajadadat dan membaharui suku Quraisy bina'aha pada pembangunan Ka'bah. Wa qad ishtaraka dan sungguh ikut andil ma'ahu bersama Bani Quraisy sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha di dalam pembangunan Ka'bah. Maka dan ada seorang Nabi yahmilu ialah membawa Nabi al-hijarata terhadap batu ma'a asrafi Quraisy bersama orang-orang mulianya kaum Quraisy. Wa ma'ahu dan ialah bersama Nabi ammuhu adapun pamannya Nabi al-Abbas rupanya Sayyid Abbas. Wahtalafat dan berselisih Quraisyun kaum Quraisy fiman tentang orang yad'u yang meletakkan siapa kaum Quraisy al-hajarat al-aswad pada hajar al-aswad maka nahu di dalam tempatnya hajar aswad summa tafaqu kemudian bersepakat kaum Quraisy ala ayyakuna pada hendaknya ada al-hakamu apa orang yang memutuskan awal dakhilin ialah pertama kalinya orang yang masuk minal masjidi dari masjid. Wakana maka ada awal dakhilin ialah pertama kalinya orang yang masuk Rasulullah siapa Rasulullah farihat lalu bahagia Quraisy kaum Quraisy bihi dengan Rasulullah. Waqalu dan berkata kaum Quraisy radinan rela kami bilmini dengan Nabi Muhammad al-Amin. Bahwa doa lalu meletakkan Nabi al-hajarah terhadap hajar aswad bidai di dalam selendang watolaba dan meminta Nabi min kulli risin dari setiap pemimpin aidum sika harus memegang kullu risin bitorofin dengan ujung biridai dari selendang. Summa kemudian amaro memerintahkan Nabi pada kaum Quraisy birofaihi dengan mengangkat hajar aswad
Falamma maka ketika wasalu sampai Quraisy bihi dengan Hajar Aswad illa maudi'ihi pada tempatnya Hajar Aswad akhadahu maka mengambil kulurisin ada Hajar Aswad siapa Rasul biadihi dengan tangannya Rasul bahwa doamu dan meletakkan Rasul pada Hajar Aswad biadihi dengan tangannya Rasul asyarifati yang mulia fazala maka hilang al-khilafu perselisihan bihukmihi dengan keputusan Rasul wa ta'ajjabat dan kagum siapa Quraisyun kaum Quraisy min quwwatin fikrihi dari kuatnya pemikiran Rasul. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah kasidqi wal amanati wal hilmi wal haya'i wa tawadu'i hatta laqamuhu bil amin wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ustuhira dikenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi di antara kaumnya di jami'il khisalin dengan semua perkara mahmudatin yang dipuji kasidqi seperti jujur wal amanati dan dipercaya wal hilmi dan murah hati wal haya'i dan pemalu wa tawadu'i dan rendah hati hatta sehingga kaumku menjuluki kaumnya bil amini dengan gelar al-amin wakana dan ada siapa kaumnya Nabi wa isyratuhu dan keluarganya Nabi yuhibbunahu ialah mencintai siapa mereka Nabi Muhammad hubban dengan cinta aliman yang besar wa yahtarimunahu dan menghormati Nabi ihtiraman dengan penghormatan zaidan yang lebih waqad hafidhahu dan sesungguhnya menjaga Nabi siapa Allah Gusti Allah mundu siwarihi sejak waktu kecilnya Nabi min amal jahiliyati dari beberapa perbuatan orang-orang jahiliyah falam yashrabu maka tidak meminum siapa Nabi khamron pada khamr walam yasjud dan tidak sujud siapa Nabi li sonamin pada berhala wa akramahu dan memuliakan Nabi siapa Allah Gusti Allah qabla nubuwati sebelum diangkat yang menjadi Nabi bi mu'jizatin dengan beberapa mukjizat dalat yang menunjukkan ala idhami mustaqbalihi atas agungnya masa depannya Nabi minha ialah sebagaimana dari makjirat tasjirul ghamamati adapun tunduknya awan lahu pada Nabi fi safatihi di perjalanannya Nabi saniyatin yang kedua ila Syam ke negeri Syam. Hayatuhu qabla risalah hina ma qarabal arba'ina min umuri ahabbal ida'ani anin nasi wal ibadah wa qad ikhtara li ibadatihi kiri wa huwa jabalun alayya sarikin Makkah wa kana yaqudu ma'ahu zada wa idza faragha raja'a ila zawjatihi sayyidati Khadijah fayaqudu khairan. Hayatuhu qabla risalah yaitu kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul hinama ketika
Koroba mendekati siapa Nabi arba'ina pada 4 tahun min umurihi dari usianya Nabi ahabba menyukai siapa Nabi ibti'ida pada menjauhkan diri aninasi dari manusia wal ibadati dan beribadat wa qad ikhtaro dan sesungguhnya memilih Nabi li ibadatihi untuk ibadahnya goro hiroin di gua Hiro wa huwa adapun gua Hiro jabal ialah gunung ala toriki Makkah di jalan kota Makkah wakana dan ada Nabi ya'khudhu ialah mengambil Nabi mahu bersamanya zadahu pada bekalnya wa idza farogo dan apabila selesai Nabi roja'a maka pulang ila jaujatihi kepada istrinya Sayyidati Khadijah yaitu Sayyidah Khadijah fayakhudhu maka mengambil Nabi wairahu pada Zadah Sayyidah wakana dan ada siapa Nabi ya ta'abadu ialah beribadah Nabi ala dini jadihi atas agamanya kakeknya Ibrahimah yaitu Nabi Ibrahim min asyrati ayyamin dari 10 hari ila syahrin sampai sebulan. Khulasatul Dauril Awal Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa Aminah Quraisy wa akhirul anbiya'i wa rasulullah ila jami'in nas ya'budullahi wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an wa qad wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain sani asyara min Rabi'il awal wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla wiladah wa dufina bil Madinah farabathu ummuhu wa aradatuhu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah thumma Halimatu Sa'diyah wa fi sadisati min umrihi tuwfiyat ummu bi abwa. Khulasatul Dauril Awal ringkasan periode pertama Sayyidina Muhammad adapun pemimpin kita yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang menjadi putranya Abdullah wa Aminatun dan Sayyidina Aminah al-Quraisy yang bangsa Quraisy wa ialah adapun Muhammad akhirul anbiya yaitu akhirnya para nabi Rasulullah adalah dan utusan Allah ila jaminas pada semua manusia ya budu agar menyembah manusia Allah kepada Allah wahdahu seraya wahdahu hanya Allah satu wala yusyriku dan tidak menyekutukan manusia bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu waqad wulida dan sesungguhnya dilahirkan Nabi Muhammad SAW di Makkah di kota Makkah yaumul itsnain di hari Senin sani asyara yang ke-12 min Rabi awal dari Rabiul awal wakana dan ada uliduhu ayahnya Nabi qad tuwfiya ialah sungguh wafat ayahnya qabla wiladatihi sebelum kelahiran Nabi wa dufina dan dimakamkan walad di Madinati di kota Madinah farabathu lalu mendidik Nabi ummuhu yaitu ibunya wa ardo'athu dan menyusui Nabi ba'da ummihi setelah ibunya Suwaibatul Aslamiyah yaitu Suwaibah al-Aslamiyah summa kemudian Halimatu Sa'diyah yaitu Halimah Sa'diyah wa fi Sayyidati dan di tahun ke-6 min umrihi dari usianya Nabi tuwfiyat wafat siapa ummuhu ibunya bil awai di kota di Abwa. Bahadunathu lalu mengasuh
mengasuh Abu Thalib pada Nabi. Fahadonathu lalu mengasuh pada Nabi siapa Ummu Aiman wakafalahu dan menanggung terhadap Nabi siapa jaduhu kakeknya Nabi. Wafisaminati dan di kedelapan min umrihi dari usianya Nabi. Ruhia wafat siapa jaduhu kakeknya Nabi. Wakafalahu lalu menanggung pada Nabi siapa ummuhu pamannya Abu Thalibin yaitu Abu Thalib. Wafitasiati dan di kesembilan min umrihi dari usianya Nabi. Safaro bepergian Nabi ma'ammihi serta pamannya Nabi Abi Thalibin yaitu Abu Thalib ila Syami ke negeri Syam. Waro'ahu dan melihat pada Nabi siapa Bahiro Ar-Rahibu seorang pendeta. Fa'arafahu lalu mengetahui siapa Bahiro pada Nabi. Wafil khomisati dan dalam kelima wal ishrina dan 20. Wafil khomisati wal ishrina dan di dalam wafil khomisati dan dalam kelima wal ishrina dan 20 min umrihi dari usianya Nabi. Safaro melakukan perjalanan Nabi fi tijaratin dalam berdagang di Sayyidati Khadijah untuk Sayyidah Khadijah. Wa ba'da ruju'ihi dan setelah kembalinya Nabi bisyahraini dengan 2 bulan. Tazawwaja menikah Nabi biha dengan Khadijah. Wa kana dan ada umurnya Siti Khadijah arba'ina ialah 40. Arba'ina sanatan ialah 40 tahun. Wafil khomisati dan dalam kelima wasalatina dan 30 berarti 35 min umrihi dari usianya Nabi. Ishtaroka ikut serta Nabi ma'a Quraisyin bersama kaum Quraisy fi bina'il Ka'bati dalam membangun Ka'bah. Wahakama dan memutuskan Nabi bainahum di antara mereka fi wad'il hajaril aswadi dalam peletakan hajar aswad maka nahu di tempatnya. Wa qadish tuhiro dan sungguh dikenal Nabi baina qaumihi di antara kaumnya bil hisoli dengan beberapa perkara al mahmudati yang dipuji. Wa kanu dan ada mereka yuhibbunahu ialah mencintai Nabi wa yahtalimunahu dan menghormati Nabi hatta laqawuhu sehingga menjuluki Nabi bil amini dengan gelar al-amin yaitu orang yang dipercaya. Waqad hafidhahu dan sungguh menjaga Nabi Allah min a'malil jahiliyati dari beberapa perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa ahabba dan menyukai Nabi al-ibtiada pada menjauhkan diri aninasi dari manusia. Hinama ketika koraba mendekati Nabi al-arba'ina pada 40 min umrihi dari usianya. Wakana dan bukti Nabi yata'abbadu ialah beribadah Nabi fi gori Hiroi di Gua Hiro ala dini jaddihi atas agama kakek Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim. Baik, selanjutnya adalah penjelasannya. Nasab Rasulullah dan wafatnya ayah beliau. Ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Lalu ibu Nabi Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kemudian nasab Nabi dan ayah Nabi Muhammad SAW bertemu di kakek beliau yang nomor 5 yaitu Kilab. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan. Umur ayah beliau adalah 18 tahun, dimakamkan di Madinah serta tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Nabi SAW. Kemudian
kelahiran dan penyusunan Nabi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasyah mengirim pasukan ke Mekah di tahun kelahiran Nabi untuk menghancurkan Ka'bah. Dan dalam pasukan itu ada gajah yang besar. Lalu Allah membinasakan mereka karena kemuliaan kepada kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan Abu Lahab, paman Nabi. Paman Nabi kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Selanjutnya yaitu wafatnya ibunda Nabi dan yang mengasuh Nabi SAW. Ibunda Nabi Muhammad SAW wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. Bertepatan ketika ibunda beliau kembali dari Madinah. Ibu Nabi pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya. Bersama ibu beliau ikut juga kakek beliau Abdul Muthalib. Ibu Nabi dikebumikan di daerah Abwa, yaitu suatu desa yang ada di antara Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang pelayan ayah beliau. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan Nabi dan wafatnya Kanjeng Nabi SAW dan wafatnya kakek Nabi SAW. Nabi Muhammad dididik oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sesudah ibunya wafat, Abdul Muthalib sangat cinta kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi berumur 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Nah, setelah wafatnya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Paman beliau awalnya miskin, lalu Allah melapangkan rezekinya setelah mengasuh Nabi Muhammad. Nah, dan Nabi diasuh oleh pamannya seraya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan pamannya sebab bersama Nabi SAW. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yang hafal. Selanjutnya Nabi mengemar aminan pada anak yang pertama Asyam. Ya, waktu kecil Nabi mengembala Amin milik penduduk Mekah dan diberi upah dengan upah tersebut beliau bisa memberi makanan dengannya. Ketika umur beliau 9 tahun, Nabi melakukan perjalanan ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib dengan membawa dagangan. Ketika sampai di Busra, seorang pendeta yang bernama Muhairah melihat Nabi lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa Nabi akan menjadi Nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi karena khawatir banyak musuh yang memata-matai. Pendeta Basira itu memaparkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Ketika Nabi berumur 25 tahun, beliau kembali melakukan perjalanan ke Syam yang kedua kalinya dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, kaya raya, dan ia dianggap beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Siti Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kejujuran Nabi dan akhlak Nabi yang sangat mulia. Pelayan beliau bernama
Maisarah ikut bersama Nabi untuk berjualan dan setiap orang mereka membawa keuntungan yang melimpah. Setelah 2 bulan dari pulangan Nabi dari perjalanan, Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah yang melamar Nabi. Kemudian ketika itu umur Sayyidina Khadijah adalah 40 tahun, sedangkan umur Rasulullah adalah 25 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah menikah dengan Abu Halah dan dia wafat serta meninggalkan seorang anak yang bernama Halah. Ia menjadi istri Rasulullah selama 25 tahun dan Nabi tidak pernah menikah sebelum Siti Khadijah wafat. Ketika Nabi berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharainya. Nabi Muhammad turut serta dalam pembangunan Ka'bah. Nabi sendiri ikut mengangkat batu-batu bersama umat Quraisy, termasuk juga komandan yang bernama Abbas. Kaum Quraisy berselisih pendapat tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sepakat bahwa yang paling berhak ialah yang pertama masuk Masjidil Haram. Maka Rasulullah adalah orang pertama kali yang masuk Masjidil Haram. Maka kaum Quraisy bergembira dan berkata, kami ridho kepada orang yang perkataannya ini. Maka Nabi meletakkan batu itu di suatu kain selendang dan meminta kepada kaum suku Quraisy untuk masing-masing memegang ujung selendang itu. Kemudian Nabi meminta untuk mengangkat batu tadi. Ketika mereka sampai pada batu yang dimaksud, Nabi mengambil batu itu dengan tangan beliau sendiri dan meletakkannya di tempatnya dengan beliau sendiri. Dengan demikian, tiada perselisihan pada masalah ini. Mereka kaum Quraisy mengagumi atas dasar Nabi Muhammad. Ketika Nabi berumur 25 tahun, kaum Quraisy merenovasi Ka'bah dan mereka menjadikan Nabi sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu Nabi melakukan hal tersebut dengan bijaksana sehingga tidak terjadi perselisihan di antara suku atau kabilah-kabilah. Ketika hampir sampai pada 40 tahun, Nabi sangat menepi dan dari pergaulan umum dengan menepian dan suka beribadah. Nabi memilih beribadah di Gua Hira, yaitu sebuah gunung di dalam Mekah. Nabi mengambil makanan sendiri. Ketika selesai, Nabi kembali ke istrinya beliau, Siti Khadijah, lalu mengambil bekal yang lain. Nabi menjalankan ibadah di Gua Hira tersebut sesuai dengan ibadah agama kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim, hanya 10 hari sampai 1 bulan. Pemimpin kita Muhammad putra Abdullah dan Aminah yang bersuku Quraisy ialah akhir para nabi dan utusan Allah kepada seluruh manusia agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Nabi dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahandanya wafat sebelum kelahiran Nabi dan dimakamkan di Madinah. Lalu sang ibu mendidik beliau, dan yang menyusui beliau setelah ibundanya ialah Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian Halimah as-Sa'diyah. Di umur ke-6 ibunda beliau wafat di Abawa. Lalu yang mengasuh Nabi adalah Ummu Aiman, dan yang menanggung adalah kakek beliau di usia 8 tahun. Kakeknya wafat, lalu yang mengurus beliau adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Di usia 9 tahun Nabi pergi ke Syam bersama pamannya.
Abi Thalib dan pendeta Bahiro. Melihat Nabi serta mengenali di usia 25 tahun, Nabi pergi dalam rangka berniaga milik Sayyidah Khadijah. Setelah pulang sekitar 2 bulan, Nabi menikah dengan Sayyidah yang saat itu beliau berumur 40 tahun. Di usia 35 tahun, Nabi membantu orang Quraisy dalam membangun Ka'bah. Dan Nabi memutuskan di antara mereka dalam peletakan Hajar Aswad pada tempatnya. Nabi dikenal di antara kaum Quraisy dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Mereka mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi sehingga mereka memberi gelar Nabi dengan gelar Al-Amin. Allah menjaga Nabi dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nabi senang untuk menjauh dari manusia ketika umur beliau mendekati 40 tahun. Nabi beribadah di Juwairah sesuai agama kakek beliau yaitu Nabi Ibrahim. Mungkin sekian dari kami untuk penjelasannya. Sekian penjelasan dan pembacaan kitabnya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.